Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak, Ibu, dosen, juga teman-teman dari Unsia. Perkenalkan, nama saya Haryoko dari kelas IF202, Prodi PJJ Informatika. Nah, pada kesempatan ini, saya akan membahas mata kuliah Sistem Basis Data dalam rangka ujian akhir semester, di mana pada kesempatan ini saya akan membahas tentang analisa Entity Relationship Diagram atau ERD. Nah, di sini diberikan pada soal ke kami sebuah gambar diagram ya, diagram alur bisnis, di mana kita bisa melihat di sini ada terdapat simbol atau garis-garis. Ketika kita melihat di sini ada persegi panjang ini ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang mana masing-masing dari kotak ini adalah mewakili entity atau entitas. Dan kita bisa lihat supplier di sini adalah orang atau perusahaan yang menyediakan bahan baku. Kemudian entitas shipment di sini adalah transaksi penerimaan barang dari supplier. Kemudian item adalah jenis komponen atau bahan baku produk. Sedangkan produk di sini adalah jenis mebel yang dibuat perusahaan. Nah, ini adalah perusahaan kayu ya di sini. Kemudian ada customer sebagai orang atau perusahaan yang memesan produk. Kemudian di sini entitas order adalah transaksi penjualan produk ke seorang konsumen. Nah, setiap entitas ini satu sama lain itu dihubungkan oleh yang namanya relationship. Nah, yang berbentuk belah ketupat seperti ini. Contohnya supplier ada relationship-nya sense kepada shipment dan seterusnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu tentang relationship. Di sini adalah sense ya. Yang mana kalau kita baca alurnya dari satu sisi ke sisi lain, berarti contohnya dari supplier ini ya. Nah, satu supplier ini bisa mengirimkan item atau barang dalam satu transaksi. Nah, di sini pengirimannya ini bisa nol atau banyak. Nah, ini bisa kita lihat dari simbol yang ada di shipment-nya. Jadi ketika kita membaca simbol di sini, supplier ini bukan simbol yang ada di dekatnya ketika kita melihat ke arah sini ya. Nah, namun ketika kita mau membaca sebaliknya, maka seperti ini yang akan terjadi adalah shipment atau pengiriman barang ini harus dikirimkan oleh wajib satu supplier. Nah, ini tanda mandatory one atau wajib tepat satu supplier. Nah, seperti itu cara bacanya. Nah, berdasarkan cara baca tersebut, kita analisa juga untuk hubungan atau relationship eh, yang lain ya. Dan contohnya di sini adalah supplier menyuplai atau menyetok barang ke item. Nah, supplier di sini menyetok bisa nol atau banyak eh, barang atau item. Sedangkan item di sini itu pastinya disetok oleh minimal satu atau bisa banyak supplier. Nah, makanya di sini cardinality-nya bisa kita lihat juga supplier itu 0, supplier 0 ke banyak, dan item ini 1 ke banyak. Jenis relationship ini adalah many to many ya, seperti ini. Oh, yang pertama tadi saya belum jelaskan ya. Nah, karena ini cardinality yang pertama ini supplier ini 1 dan shipment-nya adalah 0 ke banyak. Dan jenis relationship di sini adalah one to many ya, 1 ke banyak. Karena supplier ini 1 di sini dan shipment di sini banyak. Begitu. Lanjut ke relationship berikutnya yaitu includes. Nah, di sini lihat ada shipment sebagai entity dan item dihubungkan penghubungnya dengan relationship includes. Nah, kita baca di sini. Misalnya dari shipment satu kali shipment atau satu kali mungkin pengiriman barang itu pasti ada satu atau banyak item di dalamnya. Termasuk di dalamnya pasti ada satu atau banyak item. Sedangkan item di sini bisa saja dalam pengapalan tidak ada atau bahkan mungkin banyak gitu.
ketika dalam banyak pengapalan gitu. Dia posisi pengiriman barang bisa banyak atau bahkan nol seperti itu. Ya, karena sistemnya seperti itu, maka jenis relationship-nya adalah many to many. Kita lanjut berikutnya ke relationship use in. Nah, di sini entity item itu memakai minimal satu atau lebih banyak produk di sini ya. Nah, kalau kita balik dari sisi produk, itu pasti juga memakai minimal satu, dan juga bisa banyak item seperti ini. Nah, bisa saya contohkan di sini misalnya, ini adalah perusahaan kayu tadinya. Nah, misalnya item ini adalah item misalnya paku seperti itu ya. Ada paku, ada mungkin kayunya, bahan bakunya, terus kemudian peralatan untuk membuat sebuah produk. Nah, produk di sini misalnya yang udah jadi, misalnya kursi, meja. Nah, itu kan membutuhkan paku. Makanya kalau teman-teman bingung antara item dan produk ini seperti itu ya. Item ini adalah yang akan kita susun menjadi sebuah produk. Baik, dan jenis relationship-nya antara kedua entitas ini adalah many to many. Seperti ini. Kemudian kita lanjut ke relationship submit. Nah, submit ini kita lihat dari customer atau orang atau perusahaan yang memesan produk itu akan mensubmit atau eh, menyodorkan orderan itu bisa saja nol atau banyak orderan gitu. Sedangkan dari sisi order, penjualan transaksi ini wajib satu customer. Nah, jadi satu orderan itu wajib satu customer yang mensubmitnya seperti itu. Maka dilihat dari analisa kita ini, customernya itu adalah cardinality-nya 1, kemudian ordernya 0 ke banyak. Jadi jenis relationship-nya adalah one to many. Kemudian lanjut ke relationship request antara entitas produk dengan order. Nah, kalau kita baca dari kiri ke kanan, nah, produk ini bisa dimintain orderan atau jenis mebel yang dibuat perusahaan ini bisa menerima nol atau banyak orderan dari seorang konsumen. Nah, kalau kita balik dari sisi orderan ini pasti meminta satu atau lebih banyak produk. Nah, seperti itu. Nah, makanya cardinality di sini untuk produknya adalah 0 ke banyak dan ordernya 1 ke banyak. Jenis relationship-nya adalah many to many. Dari slide yang udah kita bahas tadi, saya ringkas menjadi sebuah tabel seperti ini. Nah, terlihat di sini relationship-nya ada jenis hubungan 1 ke banyak ini. Ada 2 ya, yaitu relationship antar send, kemudian dengan submit. Sisanya yaitu supplies, includes, use in, dan request ini mempunyai hubungan many to many. Nah, seperti itu. Nah, karena di sini juga ada hubungan many to many, tentunya ketika dalam transformasi IRD menjadi sebuah model relasional itu pasti membutuhkan tabel perantara ya, atau tabel penghubung. Nah, saya contohkan di sini, eh, tadi kan ada hubungan entitas antara supplier dengan item dengan terhubung oleh relationship-nya adalah supply atau menyuplai ya, supplies gitu. Nah, tentunya antara saya mengandaikan bahwa di dalam supplier ini ada yang namanya primary ID. Primary ID-nya misalnya supplier underscore ID ya. Dan di item ini adalah item underscore ID. Nah, kedua primary ID ini bisa kita kolaborasikan nantinya untuk menjadi model relasionalnya. Menjadi tabel perantara ini adalah supplier, misalnya tabel perantaranya nih ya, saya namakan supplier underscore item. Nah, kedua primary key dari supplier dan item ini tentunya bisa jadi tabel seperti ini. Nah,
berarti jadi foreign key-nya gitu. Yang mana foreign key ini adalah berasal dari primary key, tabel supplier dan item yang akan tentunya menjadi hubungan yang unik yang bisa menentukan relasi antara kedua tabel tersebut untuk menjadi supplier item seperti itu. Jadi kesimpulannya dari tabel diagram ERD ini kita mendapatkan 6 entitas ya, yaitu supplier, shipment, item, product, customer, dan order. Kemudian relationship-nya juga ada 6, yaitu sends, supplies, includes, use in, submits, dan request. Dan kita juga menemukan cardinality-nya one to many itu ada 2 dan many to many itu ada 4. Nah, sehingga cardinality ini tentunya sangat penting ya untuk menentukan hubungan antar antar entitas agar nantinya di transformasi RD-nya menjadi tabel menjadi model relasionalnya itu kita bisa menentukannya seperti itu. Ah, mungkin itu saja dari saya dalam menjelaskan soal-soal di UAS ini tentang transformasi ERD. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan saya minta maaf bila ada kesalahan saya sendiri dalam berucap. Dan akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat beraktivitas. Terima kasih.